Bahaya dan kesempatan yang kuat. Bab 451. Carson berpikir bahwa orang yang ingin menyakiti dia adalah Fernando, tetapi tidak lagi memikirkannya dengan lebih dalam. Barulah bisa lebih mudah untuk memikirkan set yang lain. Tiba-tiba angin laut bertiup, membuat dedaunan dan rumput di pulau itu terdapat pergerakan mengikuti angin. Carson membawa Arila bergerak dengan lebih cepat. Untuk sementara waktu, tidak mengkhawatirkan musuh bisa mengetahui pergerakan mereka. Setelah keluar dari dalam hutan, terdapat tebing curam di hadapan mereka, dan terdapat ombak laut di depan sana. Jika tidak hati-hati, maka mereka bisa kehilangan kesempatan dan jatuh ke dalam tebing tersebut. Jika tidak hati-hati, mereka kemungkinan bisa jatuh ke dalam tebing tersebut. Carson menangkap kesempatan ini. Dia dengan segera mengambil sepatunya dan melemparkan sepatunya ke arah pohon yang berada di pinggiran tebing, dan kembali membuat pepohonan dan rumput yang berada di sana berantakan, seolah-olah baru saja ada orang yang jatuh dari sana. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Carson menatap Arila, memegang wajahnya dan berkata, "Arila, kamu tidak usah khawatir. Kamu hanya perlu mengikutiku saja. Bagaimana caranya kamu bisa masuk kemari? Aku juga akan menggunakan cara itu untuk membuatmu keluar dari sini." Arila berkata, "Kita pulang bersama." Carson menggenggam tangan Arila. "Baiklah, ikuti aku dengan baik." Carson tahu jika hal yang barusan dia lakukan tidak bisa mengelabui musuh beberapa lama, tetapi bisa mengundurkan waktu, membuat dia bisa berpikir cara untuk menghadapi musuh tersebut dan menunggu Henry datang membawa orang mencari mereka. Setelah berjalan meninggalkan tebing tersebut, mereka sampai pada suatu tempat yang kosong. Di sekelilingnya hanya terdapat bebatuan. Pada saat ini, Arila baru menyadarinya. Kemeja yang dipakai oleh Carson sudah sejak lama tercabik-cabik. Di atas tubuhnya terdapat bekas luka, baik kecil maupun besar. Dan kembali melihat diri sendiri. Bajunya masih sama seperti dulu, hanya terlihat beberapa guratan, tetapi sama sekali tidak terdapat luka. Pada saat mereka sedang berlari, Arila hanya tahu untuk menggigit erat giginya, berusaha untuk tidak menginjak kaki belakang Carson. Juga karena hal ini, Carson selalu melindunginya. Juga karena Carson yang selalu melindunginya, dia baru bisa tidak memiliki luka apapun. Juga karena Carson melindunginya, Carson barulah bisa mendapatkan luka. Jika hanya Carson saja yang bisa hidup, dia pasti tidak akan terlihat seberantakan ini. Melihat luka di tubuh Carson, Arila merasa marah dan juga merasa bertahan. Dia marah kenapa Carson begitu bodoh, membenci mengapa dirinya begitu tidak berguna. Dia mengepalkan tangannya, memukul Carson. "Carson, kamu benar-benar bodoh." Carson selalu menyebut jika Arila bodoh, tetapi orang yang benar-benar bodoh sebenarnya adalah Carson sendiri. Mengapa dia selalu melakukan suatu hal dengan memikirkan Arila? Mengapa dia tidak bisa melakukan suatu hal dengan memikirkan dirinya sendiri? Apakah dia mau Arila berhutang budi kepadanya seumur hidupnya? Carson menangkap tangan Arila, lalu mencium-cium ringan tangannya, dan berkata, "Arila, hanya dengan kamu baik-baik saja, meskipun menyiksaku hidup-hidup. Aku juga tidak akan merasakan kesakitan." Mungkin Arila masih tidak mengerti seberapa pentingnya dia bagi Carson. Dia bagi Carson sudah seperti udara. Jika satu orang sudah tidak memiliki udara, bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup? Jawabannya tidak perlu dia ucapkan. Semua orang sudah pasti mengerti.
Maka apakah kamu juga tidak tahu, melihat kamu terluka, hatiku sudah seperti terbakar di atas api, kata Arila terluka. Hati Carson bisa terasa sangat sakit. Carson terluka, hati Arila juga sama, bisa terasa sangat sakit. Arila sama dengan Carson. Tidak apa-apa jika orang yang kesakitan adalah dirinya, bukan pasangannya. Arila menghembuskan napas dalamnya, menggenggam tangan Carson. Ini merupakan wilayah terbuka. Jika musuh bisa menemukan dia, maka akan sangat mudah untuk menghabisi kita. Kita harus mencari tempat yang bisa menyembunyikan kita. Karenanya kali ini, biarkanlah Arila yang melindungi Carson. Dia juga tidak bisa terus berlindung di belakang Carson, membiarkan Carson terus melindunginya. Carson tersenyum dengan puas. Ternyata kamu pintar juga ya, tidak sebodoh yang aku pikirkan. Nada bicaranya Carson menjadi lebih ringan. Dia hanya berusaha agar tidak membuat Arila merasa khawatir. Arila tahu jika Carson sedang menenangkan dia. Dia pun berkata, "Kamu tidak usah menenangkanku. Nyaliku tidak sekecil dengan apa yang kamu bayangkan. Kita pasti akan selamat bersama-sama, pulang untuk melihat Rila kecil kita. Rila kecil sudah 3 tahun kehilangan cinta dari seorang ibu. Dia tidak akan membiarkan Rila kehilangan satu orang pun lagi." Ini baru adalah Arila. Biasanya terlihat sangat lemah. Seperti jika ada angin yang meniupnya, dia juga pasti bisa jatuh. Tetapi ketika berhadapan dengan suatu hal, dia bisa dengan cepat menjadi tenang. Bisa memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah yang ada. Tidak peduli siapapun, memiliki kekuatan apapun, dia pasti tidak akan membiarkan mereka menyakitinya dan orang yang dicintainya. Siapa yang menenangimu? Aku hanya ingin memberitahumu. Aku tidak akan membiarkan kamu terjadi masalah apapun, kata Carson sambil menggenggam tangan Arila dan membawanya pergi. Setelah melewati ladang kosong itu, di depannya kembali terlihat semak belukar. Arila berjalan menuju ke arah semak belukar. Carson menariknya kembali dan berkata, "Jika kita memakai sepatu dan berjalan di atas semak belukar ini, kita pasti akan meninggalkan bekas, dan mereka akan menyadari jika kita sama sekali tidak jatuh ke dalam tebing yang curam itu, dan mereka akan mengejar kita mengikuti bekas yang kita tinggalkan. Tidak peduli kita berjalan seberapa jauh, mereka pasti tetap akan bisa menemukan kita." Pada saat Carson selesai berbicara, kembali terdengar suara tembakan. Carson berpikir, jika suara tembakan itu terdengar dari tempat dia membuat seolah-olah mereka sudah jatuh ke dalam tebing. Tidak peduli mereka benar-benar jatuh atau tidak, mereka sudah pasti tidak akan percaya dengan begitu mudahnya. Orang yang memberitahukan lokasi kepada mereka menghabiskan begitu banyak waktu, tetapi tidak melihat secara langsung tubuh mereka, dan lagi bagaimana bisa begitu nasib baik. Karena itu, mereka sudah pasti akan melanjutkan pencariannya. Arila memegang erat tangan Carson dan berkata, "Jangan terburu-buru. Kita harus memikirkan cara lagi. Jika ingin membuat orang yang mengejar mereka yakin sepenuhnya jika mereka sudah jatuh ke dalam tebing itu, sudah pasti bukanlah suatu hal yang mudah." Tetapi Arila sudah berusaha untuk berpikir. Meskipun dirinya tidak begitu pintar, tetapi dia sudah berusaha untuk bersama-sama dengan Carson. Otak 2 orang, mau bagaimanapun sudah pasti lebih mudah melewati otak 1 orang. Orang tersebut mencari mereka menggunakan jejak yang mereka tinggalkan, maka mereka hanya perlu untuk tidak meninggalkan bekas apapun. Mereka membuat yakin jika mereka berdua benar-benar baru saja jatuh dari tebing. Carson membawa Arila mempelajari keseluruhan bentuk tebing, tetapi tempat yang bisa ditemukan oleh mereka
sudah pasti bisa ditemukan juga oleh musuh mereka. Cara terbaik sekarang adalah mencari tempat yang bisa menyembunyikan badan mereka dan pada saat yang sama bisa menyerang musuh di tempat. Dengan begitu, mereka bisa memiliki waktu untuk menunggu hingga penyelamat datang menyelamatkan mereka. Carson, kamu cepat lihat. Arila menunjuk sebuah pohon dengan lubang di tepi tebing. Mari kita turun dan melihat. Tidak bisa dipastikan jika di bawah sana ada tempat untuk berlindung. Carson memutarkan kepalanya, melihat bahwa musuh masih belum mengejar mereka. Lalu dia kembali melihat Arila, berkata dengan serius, "Aku akan turun ke bawah. Kamu tunggu di sini. Kemanapun tidak boleh pergi." "Baiklah." Arila mengangguk-anggukkan kepalanya. Carson merasa khawatir dan sekali lagi melihat Arila dan mendengar perkataan Arila. "Kamu tidak usah khawatir, aku akan mendengarkanmu." "Ya," Carson mengangguk. Kedua tangannya memegang ranting pohon, menggunakan ranting pohon itu untuk menopang badannya. Baru perlahan-lahan dia turun ke bawah. Arila melihat Carson, lalu memutarkan kepala, melihat kejauhan, menghembuskan napas khawatirnya. "Arila," mendengar Carson memanggilnya. Arila menjawabnya. Dan pada saat yang sama kembali melihat bahwa tidak jauh dari mereka terdapat orang yang membawa pistol dan berjalan ke arah mereka.